Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Indikator yang akan kita capai itu adalah tentang pengertian ide pokok serta bagaimana cara menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, perhatikan anak-anak. Kalian pasti sudah tahu bahwa ide pokok itu apa? Karena itu sudah kalian pelajari di kelas 4. Sekarang di kelas 5, tentunya kalian akan mengulang kembali dan belajar kembali tentang ide pokok. Ide pokok itu bagaimana cara mencarinya, apa itu ide pokok. Mari ya kita ulang kembali. Nah anak-anak perhatikan, ide pokok itu intinya, dasar permasalahan atau gagasan pokoknya dari sebuah cerita. Jadi dalam sebuah paragraf itu tuh intinya tuh membicarakan tentang apa. Nah, cara pertama itu yang paling penting adalah kalian harus tahu paragraf itu menceritakan tentang apa. Jadi kalian harus membaca dengan seksama. Kemudian lihat kalimat utamanya. Dari kalimat utama itu kamu bisa tahu, oh ternyata paragraf itu maksudnya tentang ini. Ya, jadi kuncinya ide pokok itu adalah inti atau isi dari paragraf tersebut. Dasar permasalahan, inti permasalahan, serta isi dari permasalahan tersebut. Nah ini ya, kalau kamu lihat ide pokok itu, pertama tadi merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Yang kedua, berisi gagasan dari penulis. Kamu bisa tahu penulisnya itu ceritanya mau apa ya, ceritanya pingin apa ya. Nah itu dilihat dari ide pokoknya. Kemudian tadi jelas biasanya ditemukan pada kalimat utamanya. Nah ini perhatikan sebagai contohnya. Butika punya cerita tentang gerak ikan dalam air. Paragraf pertama. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Ya, jadi paragraf tersebut kamu tahu. Kita lihat dulu kalimat utamanya setelah kita baca dengan seksama. Kita tahu kalimat utamanya bahwa ini ikan memiliki sistem gerak yang unik. Ingat, sudah kalian pelajari bahwa paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf ini dinamakan paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf itu biasanya atau dinamakan paragraf induktif. Ingat-ingat ya. Nah ini, kita sudah tahu bahwa kalimat utamanya adalah ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalau kamu sudah ketemu dengan kalimat utamanya dan intinya dari ini itu menceritakan tentang sistem gerak yang unik pada ikan, maka ide pokok dari paragraf pertama ini adalah sistem gerak yang unik pada ikan. Bisa juga kamu memilih ikan memiliki sistem gerak yang unik. Tidak selalu kalimat utamanya itu merupakan ide pokok. Jadi kalimat utama yang lebih disaring lagi menjadi kalimat yang lebih ringkas. Itu namanya ide pokoknya ya, Cah. Sekarang yang kedua. Perhatikan, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Tahu nih paragraf kedua, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi ini juga termasuk paragraf deduktif. Kita lihat, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Ini sebagai kalimat utamanya. Kita ringkas untuk bisa menjadi ide pokoknya. Berarti kita bisa mengubah menjadi seperti ini. Bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Itu sebagai ide pokoknya. Begitu ya anak-anak. Jadi kamu harus tahu, pertama dibaca dulu secara seksama. Setelah kamu baca secara seksama, perhatikan kalimat utamanya. Setelah ketemu kalimat utamanya, baru kamu ringkas sesuai dengan permasalahan yang menurutmu itu sesuai dari cerita dari paragraf tersebut.
Nih, yang ketiga juga sama ini. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan tubuhnya yang unik? Nah, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Dari paragraf ini, kamu tahu bahwa kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Jadi sama, ini juga termasuk paragraf deduktif. Kita lihat bahwa kalimat utamanya adalah tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Nah, itu belum ide pokok, itu baru kalimat utama. Ide pokoknya kita ringkas, masalahnya apa nih dari kalimat utama tersebut? Kamu tahu ya, ternyata ikan itu dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Begitu ya, itu cara menentukan ide pokok dilihat dari kalimat utamanya. Nah, setelah ini kalian Butika beri tugas untuk membaca paragraf ini, ada 1, 2, 3, 4 paragraf, dan kemudian silahkan kalian tuliskan di modul kalian, paragraf 1 itu ide pokoknya apa, paragraf 2 apa, 3 apa, dan 4 apa, seterusnya. Begitu ya, Cah. Nah, ini. Kali ini kita akan belajar itu dulu. Jadi kamu tahu apa itu ide pokok. Jadi ide pokok itu inti atau dasar permasalahan suatu teks. Isinya itu tentang apa? Caranya bagaimana, Bu? 1. Dibaca secara keseluruhan. Terus yang kedua, cari kalimat utamanya. Dari kalimat utamanya itu diringkas permasalahannya apa. Kalau kalimat utamanya sudah ringkas dan dirasa itu merupakan isi dari paragraf tersebut, berarti kalimat utamanya bisa dijadikan ide pokok langsung. Tapi jika tidak, berarti kamu harus lihat kalimat utamanya dan kemudian kalian ringkas menjadi ide pokok. Oke, sekian pelajaran kita tentang bagaimana cara menentukan ide pokok dilihat dari kalimat utama, serta apakah itu ide pokok. Kalian harus banyak membaca, khususnya bahasa Indonesia itu kalian harus banyak membaca dan berlatih soal. Begitu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.